Aku sebenarnya sih penakut ya. Hah? Serius? Gimana lu? Aku nonton orang nggak pernah berani sendirian. Serius. Lah, kok Jadi, bisa dong? itu dia makanya aneh kan. Setiap dapat horor itu aku bingung, masalahnya treatmentnya kan kita nggak mungkin mengulangi treatment yang udah kita buat di film sebelumnya kan. Jadi PR-nya itu bikin sesuatu lagi yang baru lagi ya. Aduh, ini setannya mau kita keluarin gimana lagi ya gitu, misalnya kayak gitu sih. Udah berapa setan yang keluar? Mau keluar dari dinding, keluar dari mana, udah kita udah bikin misalnya gitu. Terus ketika dapet horor lagi bingung gitu. Halo para pencinta film Indonesia, bersama saya Ismi Melinda di Troy's Film Podcast. Nah, kita sekarang lagi kedatangan tamu, di mana dia adalah seorang direktur wanita yang biasa kita dengarnya itu adalah spesialis direktur horor. Dengan nama lengkapnya adalah Francisca Fiorella. Tapi sering terdengarnya itu atau nama panggungnya ataupun nanti kita tanya-tanya deh, Chiska Doppers. Mbak Chiska, terima kasih sudah hadir ke sini. Ya, thank you. Lagi sibuk ya, Bun? Alhamdulillah lagi jalan. Sih, ya. Ada beberapa. Ya. Film horor lagi? Ya, begitulah. Kalau Doppertnya itu dari mana sih, Bun? Doppert tuh sebenarnya dari bokap ya. Jadi emang itu nama farm kan, nama keluarga. Jadi ya karena aku anak cewek, jadi aku masih pakai nama bapakku belakang. gitu ya. Oh, itu nama belakang dari ayah ya? Ya. Oke. Gitu. Bukan nama panggung berarti? Bukan. Chiskanya sebenarnya panggilan sih. Oh, Mbak Chiska itu. Chiskanya itu panggilan. Panggilan, Doppertnya dari ayah. Ya. Terus awal mulanya nih, Bun. Kan kita udah pernah sebenarnya sih, aku tuh udah pernah syuting beberapa film sama Bunda Chiska. Dan yang pertama itu yang meremelek ya, Bun. Tapi Mbak Chiska masih Astrada. Ya, itu gimana tuh, bisa ceritain dong, maksudnya awal mulanya bisa masuk ke dunia perfilman nih, Bun? Awalnya ya, karena aku kan emang kuliahnya emang bidang itu ya kan. Di IKJ. Sebenarnya aku tuh ambil pertelevisian, penyutradaraan pertelevisian, tapi nggak tahu gimana dapat jobnya tuh yang mengarahnya ke film terus ya kan. Ya akhirnya ada suatu kesempatan aku ngedirect sendiri itu ke suatu film horor juga. Waktu itu apa judulnya, Tumbal Jelangkung. Oke, Tumbal Jelangkung pertama horor berarti. Ya, horor. Nah, terus berbarengan juga ada satu lagi komedi horor juga kan. Ya, ada apa dengan pocong, akhirnya. Ya setelah itu udah terus horor terus. Makanya terkenalnya spesialis horor ya kan. Tapi memang lagi digandrungnya banget sih, apalagi di Indonesia banyak tuh penontonnya tuh lebih ke horor ya, Bang. Ya karena horor tuh menurut aku dia punya fansnya sendiri ya gitu. Dibanding drama gitu, dan memang di kita itu kan memang banyak cerita-cerita horor yang kalau kita visualin memang menarik banget gitu, dan antusias penonton juga lumayan gede kalau di horor ya, karena ya masyarakat kita dekat sama yang namanya klinik, terus mistis sama gitu ya, mistis, terus cerita horor turun temurun lah, yang akhirnya jadi urban legend kayak gitu sih. Iya. Makanya kenapa horor masih berjaya sih di film-filmnya kayak gitu. Apa itu alasan Bunda tetap ngambil horor gitu? Biar tetap jalan gitu. Tetap berani. Ya, kalau nggak aku ambil, aku mendingan syuting daripada nggak syuting gitu maksudnya. Betul. Karena kan kita orang-orang kreatif ya. Kalau bisa kita nganggur lama kayaknya kayak mandul gitu, jadi nggak berkembang gitu. Jadi ya selagi datangnya horor ya udah aku kerjain aja horornya gitu. Jadi kan mengasah kita terus kayak gitu. Yes, betul. Tapi kalau misalkan bikin cerita kayak gitu-gitu, maksudnya dalam artian kan ada memang udah tahu, maksudnya dari ceritanya segala macamnya udah jadi skrip. Kalau Bunda sendiri gitu?
Lebih nulis sendiri kah atau bercerita sendiri? Biasanya sih tawarannya datang dari sebuah sinopsis biasanya. Nanti setelah itu baru kita script develop, discuss segala macam. Penulis biasanya nggak langsung ke skenario, kita ke scene plot dulu. Karena lebih gampang revisinya daripada udah jadi skrip kan. Yes, betul. Karena kan yang penting strukturnya dulu, struktur ceritanya udah oke. Ya tinggal pengembangannya nanti di skenario udah tinggal detail-detailnya aja. Iya. Sih. Itu Bunda sendiri yang bikin apa, ada tim? Kadang ada yang aku tuh nggak bisa nulis seperti penulis skenario yang bisa mengembangkan suasana malam yang dingin dan bla 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 gitu. Ya kalau aku pasti lebih ke langsung yang oke, adegannya gini, shotnya gini. Jadi udah kebayangnya tuh udah kayak visual dan editing, jadinya makanya mungkin kalau pemain yang baca nggak ngerti gitu kan. Makanya biasa sih aku bikin kerangkanya, aku tempar ke penulis skenario. Oh, oke. Tapi memang ada langganan kayak penulis skenario atau beda-beda gitu? Ada sih, aku kalau untuk horor ada 3 orang atau 4 orang yang biasa sama aku. Terus kalau untuk komedi ada lagi gitu. Untuk drama juga beda lagi orangnya. Nah, kalau drama nih, apa tuh kalau yang berapa yang maksudnya boleh di-spill nggak sih? Kalau drama aku penulisnya atau enggak, film lebih aku? ke film Bunda. Yang benar-benar director ya gitu. Iya, aku ada Bila. Terus itu sama Maxima Pictures ya gitu. Terus ada Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Reza Rahardian yang main. Nah itu cuman aku di situ suruh pakai nama, jangan pakai nama Chiska Dopert katanya. Kenapa tuh? Karena ada Chiska Dopert itu udah identik sama horor kata produsernya. Oh gitu ya Pak. Iya jadi gimana dong? Ya udah kamu ganti nama apa gitu. Oh ya udah kalau gitu nama lengkapku aja deh gitu kan. Saya Francisca. Tapi jangan pakai Dopert ya. Oke. Apa ya? Akhirnya pemainnya tuh Mbak Dewi Irawan bilang, udah gue kasih lu nama apa Mbak? Fiorella aja katanya. Oh, jadi nama aslinya justru ya. Jadi Fiorella itu dapatnya tuh dari Mbak Dewi gitu. Oh, jadi itu nama asli aku tuh Francisca Dopert sebenarnya. Oh gitu. Ini gimana nih yang cari tahu sama nih kayaknya. Mampun sebenarnya. Jadi memang gitu sih. Jadi dapat Fiorella itu pas kita Mbak Dewi ceritakan itu, aku bilang ya udahlah pakai itu aja gitu. Terus ada drama komedi juga waktu itu aku Mengejar Malam Pertama. Iya aku tahu. Acha Septriasa. Yes, ya. Acha Septriasa. Gitu sih. Iya, karena memang berawal dari Asrada berarti Bun. Atau sempat ngapain dulu, maksudnya sebelum menjadi Asrada apa Bunda sempat? Enggak sih aku. Enggak ya langsung jadi Asrada. Langsung jadi Asrada. Kalau untuk yang drama sebelumnya sih aku sempat jadi produser tapi dokumenter. Oh oke. Kalau boleh tahu apa tuh? Dokumenter itu sih company profile gitu. Oh company profile. Tapi lebih nggak ngedirect gitu? Enggak. Orang lain? Iya. Lempar? Iya. Apa tuh perbedaannya Bu? Kayak misalnya jadi produser kan ya Asrada ya, terus director gitu. Iya sebenarnya sih cuma beda job desk-nya aja sih gitu kan. Kalau produser kan lebih kita lebih enggak juga. Lebih ribet ya karena ngurusin A sampai Z-nya kan, dari persiapannya, produksi sampai post pro sampai itu delivery itu baru selesai tugasnya. Nah, sama sih sebenarnya sama director, cuman bedanya director kan kita nggak mikirin produksi ya Kak, maksudnya nggak mikirin pembelajaran dan segala macam, cuman lebih ke kreatif gitu fokusnya. Cuman ya kerjanya sama dari produksi sampai post kan kita masih ngurusin sebenarnya sih. Tapi lebih nyaman di director sih. Iya, karena memang di situ ya tempatnya. Iya. Spesialis horor lagi. Soalnya aku tuh sampai bingung gitu kalau setiap dapat horor itu aku bingung, masalahnya treatmentnya kan kita nggak mungkin mengulangi treatment yang udah kita buat di film sebelumnya kan. Jadi PR-nya itu bikin sesuatu lagi yang baru lagi. Aduh ini setannya mau kita keluarin gimana lagi ya gitu, misalnya kayak gitu sih. Udah berapa setan yang keluar? Mau keluar dari dinding, keluar dari mana udah kita udah bikin misalnya gitu. Terus ketika dapet horor lagi bingung gitu. Ini mau gimana lagi treatmentnya gitu kan, mau ngapain. Jadi kita harus perbanyak referensi juga, terus
banyak ya lihat-lihat. Kadang aku suka juga lihat video-video horor orang gitu di YouTube kan. Suka ada tuh mereka yang penampakan kayak gitu kan. Jadi itu buat referensi juga sih buat aku. Tapi nonton film-film horor juga referensi juga nggak buat ini? Aku sebenarnya sih penakut ya. Hah? Serius? Gimana lu? Aku nonton orang nggak pernah berani sendirian. Serius. Lah, kok jadi bisa dong? Itu dia makanya aneh kan. Jadi aku nonton horor di bioskop pun aku masih yang tutup mata dan segala macam gitu. Jadi kadang aku kalau mau nyari referensi nonton itu aku harus rame-rame nonton kayak gitu baru nonton. Karena sendiri takut gitu. Mungkin karena itu kali ya. Aku memanfaatkan rasa takut aku itu buat aku jadiin satu treatment di film aku. Gitu. Karena gue aja lihat ini takut gimana orangnya gitu kan. Karena kita penakut gitu loh. Jadi mengaplikasikan. Iya, mengaplikasikan apa yang aku takut gitu. Oh, keren banget. Gitu. Baru tahu penakut. Sama Ciska. Kan kalau treatment film-film horor nih rata-rata di Indonesia ya ataupun dimanapun itu ya lebih ke jump scare nggak sih Bunda? Kayak gitu juga nggak sih treatmentnya? Sebenarnya nggak cuma jump scare ya, kan ada jadi story. Pakemnya horor itu kan kadang ada yang memang jump scare, ada juga yang kita tuh menggiring suatu thrilling moment kayak misalnya dibangun suasana ketegangannya gitu. Ketegangannya. Kadang ketika kita udah bangun suasana ketegangannya, kita nggak kasih jump scare di situ, nggak dikasih apa-apa. Justru ketika penonton udah tenang, dia naik nafas, baru kita hajar jump scare di situ, baru akan kena sih. Gitu ya treatmentnya. Kayak gitu dan ya ada juga yang memang teror untuk si penonton, ada juga teror untuk si karakter sebenarnya gitu. Bagi penonton. Kadang karakternya nggak tahu tapi penontonnya tahu kan, lihat hantu kan kadang bukannya jump scare kan jatuhnya jadi kayak thrilling gitu kan, jadi tegang kan, jadi yang aduh awas tuh di belakang ada apa sedangkan karakternya nggak tahu kayak gitu ya. Iya benar-benar. Itu berarti treatmentnya. Itu udah pakemnya harus sebenarnya. Iya benar di Indonesia ya. Ada nggak ciri khas Bunda film horor itu yang benar-benar Bunda Ciska banget nih yang bikin gitu? Biasanya. Ada sih kayak ciri khasnya gitu. Enggak ada sih kayaknya sih aku sih berusaha untuk maksudnya untuk dibedain sih setiap treatment gitu. Makanya PR banget gitu. Dan kadang aku suka tanya sama tim aku, maksudnya sama astrada aku, ini udah pernah kita buat belum sih di film yang sebelumnya? Udah deh Bun, udah ini. Oh yaudah kita bedain aja kayak gitu sih. Karena kadang aku baca skenario pun, padahal aku belum pernah ketemu penulisnya atau apa, aku baca, ini kayaknya udah pernah kita buat deh film yang mana gitu. Ya udah dirubah aja gitu akhirnya ya. Rubah lagi kayak gitu sih. Tapi kalau untuk ciri khas sendiri sih aku kayaknya ada ya. Cuman kalau menurut ini sih editor aku sih, dia bilang, Bun, jangan kaki ngegantung lagi ya. Oh iya ya, udah baik. Harus secara tidak sadar berarti itu ya? Secara nggak sadar ya, kayak gitu sih. Oke, berarti untuk kayak pemilihan, misalkan nih Bunda misalkan dapat tawaran untuk film gitu kan, biasanya tuh ngelihat dari apa tuh? Apa dari ceritanya, apa dari waktunya, ya kan? Apa PH-nya gitu, ya kan? Biasanya kalau Bunda tuh lebih ke apa tuh, ngambil sebuah project? Ceritanya sih. Ceritanya sih. Kalau misalnya ceritanya aku kurang, pasti aku ngomongin sih ke produsernya. Pak ini kayaknya kurang ini deh, kurang menjual atau apa gitu. Jadi mungkin bisa dibelokin jadi cerita apa kayak gitu sih. Aku paling kasih saran, kalau mereka mau ya alhamdulillah gitu, enggak ya udah nggak apa-apa. Gitu sih. Banyak kalau Bunda tuh berarti sekarang tuh freelance ya? Iya, ya. Berarti lebih ke bisa kerja sama PH manapun gitu.
Tapi kan ada kan Bun PH-PH yang kayak baru gitu. Terus tiba-tiba ada maksudnya kegagalan atau apa, ternyata nggak jalan syutingnya. Boleh nggak sih Bun diceritain, karena PH-PH kan banyak kan, ternyata nggak jadi, kita udah bikin-bikin ternyata nggak jadi atau gimana gitu kan. Coba dong ceritain. Boleh nggak sih ghosting ceritain? ya? Kalau ghosting sih aku nemuin beberapa sih, maksudnya ghosting. Ada juga yang memang udah sign kontrak, udah keluar DP, tiba-tiba nggak jadi gitu. Waktu itu sih karena COVID sih waktu itu ya. Kan jadi, waduh enak dia aku dong bilang gitu, udah terima termin tapi nggak jadi syuting gitu kan. Ada juga, terus ada juga yang cuma udah ketemu ngobrol, bahas mereka mau bikin apa, selanjutnya ghosting, itu juga ada sih. Ada. Lebih banyak yang mana Bun? Alasannya nggak dapet investornya nggak jadi atau apa? Ya lebih baik yang kayak gitu sih. Lebih banyak yang begitu ya. Yang kadang udah ngelok jadwal gitu-gitu ya kan. Kita nanti tanggal segini aman kan? Aman. Terus tiba-tiba selanjutnya nggak ada kabarnya lagi gitu. Dan aku kayaknya sih malas nanya aja. Kalau memang udah waktunya udah sebulan nggak ada kabar ya udah lupain aja gitu sih. Berarti bukan hanya di pemain aja ya. Aku juga ngerasain gitu. Ternyata di director juga. Sama. Ya kali-kaliku hidup ya Bun ya. Maksudnya dia perfilman yang nggak selalu jalan. Gitu. Kalau nggak gitu nggak ada ceritanya kan. Iya betul. Tapi PH yang menurut Bunda tuh kayak, wah ini comfortable nih udah pasti. Maksudnya enak kalau kerja samanya gitu. Kalau PH sih aku ada beberapa ya kan yang memang biasa sama aku juga. Dulu tuh aku banyak bikin sama Pak Firman Bintang Innova Citra FIC. Nah itu sampai 7 film sama mereka, sama beliau ya kan. Itu memang ya udah karena udah tahu sama tahu lah ya. Dan ini jadi aku udah tahu maunya si bapak kayak apa, dia juga tahu. Siska nggak mau terlalu didikte gini gitu. Jadi ya udah enak gitu ya. Jadi udah enak aja kayak gitu sih. Iya, berarti itu ya yang sering kerja sama berarti sama Bunda. Kalau untuk tim nih Bun, ada nggak sih tim yang memang ya karena Bunda udah biasanya kan ada kan kalau director itu memang udah ada tim sendiri. Bunda sendiri kayak gitu nggak sih? Iya. Berarti selalu harus ada tim itu. Ya, kadang ada PH yang udah nyiapin tim gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Aku masuk belakangan gitu. Kalau aku sih ya nggak masalah sih sebenarnya gitu. Selagi kita masih satu visi misi gitu maksudnya. Dia tahu maunya aku ngertiin mereka seperti itu sih. Tapi pernah aku kemarin kejadian produksi, jadi memang timnya dari si PH-nya, dan aku cuma tim directing doang. Jadi pas saat syuting tuh ya gitu deh berantakan. Gak kawin gitu ya? Gak kawin ya? Jadi sampai produsernya bilang, tolong ya jadi tinggalin. Enggak lah Pak, saya kalau udah komit, saya udah sign ya, berarti saya harus terima gimana konsekuensinya ya, maupun sebaksak apapun produksinya harus saya jalanin dan harus selesai gitu. Karena kan tetap ya dari kapten. Karena kalau aku mundur pasti kan yang lainnya juga drop dan ini kan. Jadi ya udah mau gimana ya, biarinlah si yang nggak berkompeten ini berjalan dengan sendirinya ya. Sementara aku harus nguatin yang lainnya juga gitu loh. Sampai pokoknya filmnya harus selesai aja. Itu film apa tuh? Adalah. Tapi keren profesional ya. Gitu kan. Karena biasanya tuh kalau misalkan direkturnya siapa, terus habis itu direkturnya juga udah shoot duluan, ya gimana anak buahnya gitu ya. Iya gitu sih aku mikirnya gitu. Karena ketika aku kepancing emosi aja, mereka pasti akan ikut marah tuh, maksudnya ikut timpain kan kalau di lapangan kayak gitu ya biasanya. Karena udah sama-sama capek segala macam. Tapi kalau misalnya akunya masih bisa ngeredam emosi, masih kayak everything's okay gitu, nggak ini kayaknya udahlah, so must go on, udah nggak apa-apa ya. Udah nggak akan ribut-ribut gitu. Gimana pun kapten ya. Iya, kalau misalnya akunya emosi, aku teriak sekali aja pasti yang lain udah ngikut. Makanya aku
selalu nahan sih kayak gitu. Gimana pun harus selesai dulu gitu kan tanggung jawabnya. Luar biasa, Bunda. Bun, nih apa nih yang judul film yang memang Bunda itu jadi terkenal gara-gara judul film itu akhirnya Bunda jadi terkenal jadi seorang director gitu. Terus habis itu yang booming gitu ya filmnya. Film apa sih? Tuh, Bun? Pocong juga Pocong. Pocong juga Pocong. Iya. Itu tahun berapa tuh, Bun? Aku lupa tahun berapa ya. Ya itu emang dari IP-nya dari novel dan akun Twitternya si Pocong ini sih. Ya Arif Muhammad. Ide ceritanya dari Arif Muhammad ya kan. Saat itu ya kebetulan waktu itu aku sama PH Maksima. Oh iya, Maksima kan spesialis horor dulu ya. Ya. Waktu itu ada cerita lucu sih. Jadi pas aku ditawarin itu, kan waktu itu maksudnya lagi ngeluarin film-film horor-horor yang seksi. Ya gitu kan. Kalau dulu seksi. Aku bilang, aku mau, tapi aku nggak mau yang seksi gitu-gitu ya gitu. Iya. Maksudnya yang gitu. Terus beliau bilang, enggak kok nggak sesini, ini dari novel yang kayaknya anak-anak juga bisa nonton dari film horornya. Oh oke. Dia tuh aku dikasih novelnya, kebetulan aku juga udah pernah baca. Aku bilang, ya ini aku tahu ceritanya. Oke lah kalau ini ya gitu akhirnya. Itulah film pertama aku sama PH ini gitu. Yang akhirnya dikenal menjadi Siska Doper Specialist Director Horror. Wow. Soalnya itu komedi nih. Horror komedi tapi horror komedi ya. Tetap ada horornya, Bu. Iya sih. Terus kalau misalkan ini dari pemilihan pemain nih, Bun. Kalau misalkan pemain gimana tuh, Bun? Dari kacamata seorang sutradara ya. Biasanya apa sudah terima, udah gue serahin aja sama casting director, atau Bunda juga terlibat? Aku biasanya sih kalau aku baca skrip gitu udah kebayang tuh siapa yang mainnya gitu ya, sesuai dari fisionominya, dari gerak-geriknya atau dari dialognya. Biasa aku udah order duluan sih ke casting directornya. Coba cek si A, si B, si C ya gitu. Terus buat jadi sini. Coba cek dulu aja schedule sama budgetnya kayak gitu sih. Kalau misalnya PH-nya oke dengan schedule mereka dan budget mereka ya. Why not gitu kan? Langsung oke gitu ya. Gitu. Berarti memang Bunda memang harus terlibat ya dalam itu. Ya. Kenapa? Karena kadang pernah PH yang milih, tapi ternyata pas di lapangan nggak sesuai sama ini kita ya kan, sama yang kita mau ya, jadi gitu deh. Gimana tuh, Bun? Kalau misalkan maksudnya udah terlanjur gitu kan, dalam artian kan itu udah titipan lah istilahnya. Itu mau nggak mau tetap apa dengan Bunda, aku nggak mau gitu. Kadang kalau udah terlanjur orangnya udah effort udah ikut 3D, terus ikut syuting di hari pertama segala, menurut aku kan itu udah effortnya dia kan. Jadi aku sih lebih ya sudah, mungkin kita bisa perbaiki di gimanain gitu ya kan. Kayak gitu sih. Biasa aku dan tim langsung bahas tuh, apa perlu dirubah nggak nih ya, dengan rubah aja kayak ini karena dia kayaknya nggak bisa deh kita ikutin skenario, ya udah kayak gitu sih. Jadi ada treatment khusus ya, Bang? Ya, karena kadang skenario bisa berubah pas saat ya banyak hal gitu ya. Kayak set yang nggak sesuai sama maunya si skenario, pemain yang nggak sesuai, yang miscasting lah. Yes, betul. Gimana kayak tuh? Gitu. Jadi ya mau nggak mau mesti kita belokin kan ceritanya kayak gitu sih. Tetap nggak ada ganti pemain gitu? Kalau udah terlanjur sih biasanya sih enggak ya, jadi tetap lanjutin aja. Iya. Kecuali kalau memang PH-nya setuju ganti pemain ya udah. Baru gitu kan, iya karena keputusan semua ya. Terus kalau misalkan ada nggak pemain yang kayak, aduh ribet banget ini, diva banget, ternyata tadinya memang Bunda pengen nih kerja sama orang ini gitu, ternyata diva gitu, ataupun yang ya maksudnya bikin Bunda kesel gitu pemainnya, ada nggak sih? Pasti ada. Gak usah di-spill namanya, nggak apa-apa, cuma ceritain aja, Bun. Pernah sih kayak gitu, tapi ya gini, kadang ya apa sih ya, ya bingung aja gitu loh, kan karena kalau film itu kan kita kerja tim ya kan, yes, betul. Yang semua kan ya harus support sebenarnya. Kalau ada lemah di satu ini, ya
yang lainnya juga kena sebenarnya. Betul. Saya kayak gitu sih. Yang lain ya kalau masalah kayak diva gitu kan pasti mereka kayak masalah waktu datang suka-suka gitu. Nah itu sih. Cuman kalau di film sih aku jarang nemuin ya kayak gitu ya kan. Karena rata-rata pemain yang film tuh mereka disiplin dan nggak benar-benar into karakter lah, nggak yang suka begini. Karena kalau pemain-pemain gitu sih aku nemuinya bukan di film, banyak kan sih ya di sinetron, di series, FTV kayak gitu sih. Iya. Karena sekarang juga banyak ya series. Di sinetron banyak ya Bun begitu. Ya, karena kalau memang ini pernah sih produsernya minta pemain si A gitu yang memang udah terkenal, udah diva banget ya kan. Aku tuh pasti telepon ke produser atau direktur yang udah pernah sama dia orang ya. Iya, tanya gimana nih gosip-gosip ya kan? Gimana sama dia? Gimana nih cara nge-treat dia gitu. Yes. Ya pokoknya lu jangan kasih pemain yang lebih dari dia gitu, dia bakal bete kalau dia kasih kalau ada orang yang lebih. Oke. Oh ada juga ya Bun begitu? Ada. Oh my god. Padahal maksudnya kan udah per karakter lah maksudnya. Terus pokoknya jangan ada yang nyinggung masalah makeupnya dia. Pokoknya kalau dia pulang dapat, langsung dibilang oke aja, cantik gitu ini. Oke ya sip. Udah tahu gitu ya, aku pasti brief semua kru aku ya kan. Jangan gini sama dia kayak gitu. Ya, jadi alhamdulillah lancar. Jadi segimanapun harus senyaman, berarti lebih ke nyamannya pemain ya kalau Bunda ya. Karena kan mereka yang ngelakuin kan. Yes, betul. Apa yang kita mau mereka lakonnya gitu. Iya, kan. betul. Jadi kalau dia kelihatan jelek ya. Jadi moodnya dia jelek ya nanti kelihatan. Bun, tadi kan Bunda juga banyak ketemu sama produser-produser, apalagi Bunda juga pernah menjadi seorang produser. Nah, apa arti produser buat Bunda nih? Produser itu ya orang yang sebenarnya paling tahu apa yang mau mereka jual gitu kan. Termasuk filmnya. Jadi mau nggak mau ya director, kita sebagai director ya ikutin apa yang mereka mau sih sebenarnya gitu kan. Cuma kecuali kalau memang si produser ini masih baru dan dia minta pendapat kita, ya baru kita kasih saran dan segala macam sih kayak gitu. Ya menurutku ya produser itu ya memang harus berperan penting gitu, penting banget karena dia yang menentukan sebenarnya produk ini nih mau dibawa kemana gitu loh, ya kan dan film ini mau mau dibuat seperti apa, terus dia cara promosinya gimana kayak gitu kan, karena yang menentukan laku dan tidaknya sebenarnya si produser sih menurut aku ya kan. Nah dia harus promosiin dan segala macam kayak gitu sih. Berarti gitu. Banyak discuss sama produser ya? Iya harusnya gitu. Jadi menurut aku sih produser harus klik sama direkturnya gitu sih. Iya. Kalau untuk production house nih, PH seperti apa sih yang Mbak Ciska senang banget buat kerja bareng? PH sih aku ya sebenarnya kalau PH-nya itu ngebolehin aku bawa segerbong aku. Lebih enak sama tim sendiri kan? Jadi aku nggak harus nge-brief mereka terlalu panjang dan nggak harus adaptasi lagi ya kan, karena udah tahu, mereka tahu marahnya aku seberapa kayak gitu dan nggak pernah ngambil hati ya kan kayak gitu. Takutnya kan kalau orang baru kita ngomong keras sedikit gak enak. Nggak enak kayak gitu sih. Berarti jadi ya PH yang mau terima aku dan tim aku. Iya, harus begitu ya Bun ya. Ya biar nggak ngawinin lagi Bun, ya kan? Karena kan susah kan, karena yang namanya film kan memang kerja tim gitu. Iya. Kan. Apalagi kalau misalnya kalau pemain juga, misalkan kalau dari production house-nya juga. Iya. Itu masih bisa diterima. Masih bisa diterima, tapi kadang sih mereka tanya ke aku, gimana menurut Mbak Ciska, siapa nih yang cocok kayak gitu. Karena aku kan kalau baca skrip udah kebayang tuh siapa pemainnya kadang gitu. Gue kayak wangsit aja kadang pas baca, oh si ini terus yang kebayang nih yang mana nih gitu. Akhirnya berarti ada pemain ini spesialis yang selalu ikut Mbak Ciska terus ada nggak? Yang sering gitu kayak, oh gue sama ini anak ini asik nih, jadi ya udah sama dia aja gitu.
Enggak sih, kadang ada sih yang beberapa pernah sama aku, tapi ya tergantung PH-nya juga mau apa enggak gitu maksudnya. Iya. Kadang mereka oh sini terus nggak mau yang lain ya, oke nggak apa-apa. Gitu. Jadi balik lagi ke PH-nya juga ya, pemilihan PH juga ya karena semua kan, tim ya. Karena kan ya itu tadi produser kan dia yang paling tahu barang apa yang mau dia jual gitu. Betul. Kan. Tapi kan maksudnya perannya seorang director dalam pemilihan pemain atau menentukan pemain itu berapa persen sih Bun? Ya sebenarnya ya 80% lah gitu ya. Oh, tapi tetap call-nya ya tetap call-nya produser karena kan menyangkut budget. Yes. Dan schedule segala macam kayak gitu. Kadang pemain ada ridersnya yang aneh-aneh, yang produser yang nggak mau siapin kayak gitu kan ya. Kita bisa apa ya udah cari yang lain kayak gitu sih. Ini menarik banget nih Bun. Aku mau tanya satu hal yang memang dimana kalau misalkan pemain itu ternyata produsernya lebih memilih kayak ini nih aja nih followersnya banyak, bukan acting. Ini sering. Gimana tuh Bun? Gimana Bun? PR banget ya kan? Iya. Ya gue bilang yakin Pak. Iya soalnya ini kan pasti nih ntar penggemarnya nonton film kita ini. Oke. Tapi saya mau nanti lawan mainnya jangan yang kayak gini lagi. Maksudnya harus diimbangin sama pemain yang udah actingnya udah mapan lah ya kan. Oh iya boleh. Ya udah kalau kayak gitu sih jangan semua yang model kayak begini ya Pak ya. Kalau semua yang model gini aduh PR banget kita ngajarin mereka actingnya ya kan. Karena kan kadang ya kalau untuk video-video 2 menit 30 second kan ya nggak perlu acting bagus ya kan. Tapi kalau udah full movie kan memang harus bagus gitu kan. Apalagi layarnya gede ya kan. Kecuali bikin iklan ya Bun ya. Iya. Kan itu cuma berapa second doang. Iya itu. Berarti Bunda nggak ngelihat dari followers? Enggak sih. Ya kan lebih ke acting tetap ya Bun ya. Iyalah namanya juga pemain ya. Yang memang pas lah secara fisionomi, secara ini emang sesuai kebutuhan. Yes, betul. Sih, ya, karena kebanyakan itu berarti dari production house ya? Iya, production house. Tapi ada juga Bun, memang aku pernah nemuin, maksudnya dalam artian memang dia lebih ke lihat followers gitu. Iya, memang sih. Kayaknya ada lagi tren ya. memang begitu gitu. Gue memang milihnya ya yang pilihnya karena pemain ini banyak followersnya gitu. Pertimbangannya mungkin nantinya promosinya gitu. Iya. Tapi ngaruh nggak sih Bun? Enggak juga sih. Enggak kan? Enggak juga. Kadang ya udah bertabur bintang filmnya, kadang ya nggak nendang juga ya kan. Betul benar. Gitu. Banyak terjadi sih Bun. Ya. Kayak dulu kan ada subscribernya banyak nih waktu zaman dulu kan. Nah, terus pakailah si bintang itu. Tapi ketika di layar lebarin nggak ada yang nonton gimana dong ya? Aku tahu itu. Ya. Filmnya. Nah, itu kan berarti kan memang tahu ya. Berarti kan memang penonton YouTube beda dengan penonton bioskop ya kan. Karena memang kan kalau YouTube gratis ya kan, modal internet. Dan sedangkan ke bioskop harus modal beli tiket, jalan ke mallnya, terus beli tiketnya. Itu kan berarti harus ada sesuatu yang bikin mereka tertarik banget pengen ke bioskop kan. Gitu juga pas nontonnya gitu ya. Kalau dia bisa nonton yang gratisan ngapain harus bayar kan gitu sebenarnya. Yes, betul. Jadi menurut Bunda Ciska, sebuah film yang bagus itu seperti apa? Yang bisa membawa penontonnya untuk ikut merasakan dari dari cerita film itu sendiri sih. Kayak gitu. Oke, dari ceritanya berarti story itu nomor. Story itu harus kuat sih sebenarnya. Berarti kalau menurut Bunda itu bukan dari pemainnya, atau maksudnya kalau untuk diurutkan gitu. Untuk film tuh lebih apa yang nomor satu, cerita atau apa gitu? Cerita sih kalau menurut aku ya. Siapapun pemainnya gitu. Maksudnya cuman kadang kan kayak bioskop atau apa kan mereka memang harus ada pemain yang udah terkenal lah gitu kan, itu untuk jualannya. Tapi kalau menurut kita sih dari sisi kreatif sih ya penonton pasti lihat ceritanya gitu. Mereka ikut terbawa, mereka ikut merasakan ya pasti mau nggak mau kan cerita tuh ke orang lain ya. Gue habis nonton ini nih,
aduh gue nangis nonton itu loh, keren banget, sedih banget. Pasti orang ini penasaran dan pengen nonton akhirnya kan. Kayak gitu sih. Iya, berarti memang cerita nomor 1 ya kan? Ya, bukan hanya dari pemain. Ya, pemain juga memang penting. Pemain juga penting. Ya, karena kan dia yang bawain. Kalau dia nggak bisa bawain dengan baik, orang nggak akan ikut merasakan kan. Gitu. Tapi itu juga kembali ke director, siapa yang nge-directnya ya kan? Ya. Kalau Bunda Ciska ya pasti ya kan horornya menegangkan. Berarti sekarang ini lagi sibuk nyiapin horor apa nih Bun? For the next dengan hantu yang bermacam-macam lagi. Sudah berapa hantu? Kayaknya balik ke pocong lagi. Pocong lagi ya. Oh berarti sekarang lagi nyiapin tentang perpocongan nih? Iya, sama perpocongan. Perpocongan. Boleh di-spill nggak sih Bun? Judulnya sih Mangku Pocong. Mangku Pocong. Iya. Mangku Pocong. Gitu. Iya. Karena sebenarnya itu salah satu jenis pesugihan sih. Mangku Pocong itu. Gitu. Pesugihan? Iya. Dari daerah Jawa. Daerah Jawa. Dan memang benar-benar mangku. Oh gitu, pesugihannya gimana tuh Bun? Boleh nggak sih diceritain? Nanti aja ya. Maksudnya Oke, kalau gitu ceritain yang memang yang akan tayang nih, biar penonton di rumah juga tahu nih Mbak Ciska nih yang akan tayang nih apa. Gitu. Aku sih next sih yang mau tayang baru selesai post. Itu ada Orang Sebelah. Orang Sebelah ya mungkin ke orang sebelah tetangga sebelah. Iya, tetangga sebelah. Ini beda ya? Ini beda. Emang benar sebelah. Hah? Iya. Orangnya sebelah. Sebelah. Oke, benar ya. Sebelah badan. Oh, oke. Kayak gitu. Karena itu sih sebenarnya itu urban legend di daerah Bogor ya kan. Di Asrama Putri itu. Ada berarti ya? Ada ceritanya. Jadi memang di asrama itu tuh selalu dihantui sama penampilan hantu orang sebelah. Tuh. Oke, penasaran ya jadinya ya, kenapa dia jadi sebelah ya? Nah, dan dia selalu ngetuk pintu dan bilangnya kalau kita tanya siapa? Orang sebelah. Pasti kan kita mikirnya tetangga sebelah. Karena asrama kan. Iya, betul. Tetangga sebelah. Tapi pas dibuka ternyata orangnya cuma sebelah gitu. Oh, wah, berarti itu dari cerita true story? Iya, dari true story. Wow. Gitu. Kapan ditayangin? Belum tahu deh. Coming soon ya? Ya, coming soon. Terus ada satu lagi apa tuh Bun? Satu lagi ada Waru. Waru, itu horor juga? Horor juga. Artinya apa tuh Waru? Waru itu pohon waru. Oh, pohon waru. Iya, pohon waru. Jadi kan kalau pohon waru itu kan dikenal sebagai sarangnya kuntilanak ya kan. Tapi di film ini, pohon ini jadi tempat persembahan gitu sih. Tuh. Berarti memang rata-rata horor ini ada pesugihannya ya Bun ya? Iya, karena memang pesugihan kayaknya dekat dengan Indonesia. Iya, dekat banget sama masyarakat kita ya. Mau cari kaya, cari pintas, ya pesugihan. Ya kalau pintas. Kalau kita kerja keras banget ya kan. Dari pagi ke pulang pagi. Bun, aku mau tanya deh, kalau misalkan Bunda nih kan udah sama tim nih, kan biasanya tuh sistemnya kan kebanyakan kalau kita kerja tuh udah kayak kerja rodi syuting di film ya. Iya. Ada juga. Nah kalau Bunda itu kayak gimana? Aku sebenarnya karena aku juga nggak kuat ya syuting sampai pagi gitu-gitu. Pasti aku sampai maksimal jam 12 malam sih. Maksimal? Kayak gitu. Bun, nanti kuing aku dulu. Kecuali last day. Karena kan horor kan biasanya kan, maksudnya film kan malam gitu kan. Itu gimana treatmentnya Bun kalau misalnya jadi nggak Jadi aku pernah dapat skrip adegannya banyak kan 90% eksterior dan semi road movie gitu kan. Yang kemarin tayang sih itulah. Nah itu tuh tadinya di skenario itu kan judulnya 6.13 tuh setelah maghrib 6 lewat 13 malam. Tapi kan berarti syuting aku kan harus malam terus tuh karena full film tuh cuma kejadian satu malam itu kan. Terus akhirnya discuss aku bilang kenapa sih yang nggak bisa jadi horor gitu kan? Bisa aja kan karena kan kita bisa maksudnya udah kita bikin suasananya tetap gloomy, tetap seram, walaupun bukan malam gitu kan. Jadi akhirnya setuju produsernya, kita bisa main di grading kan. Maksudnya bikin siang tapi dark gitu, maksudnya dan bukan malam, maksudnya
bikin suasana horor di siang hari gitu kan. Gitu. Itu kan lebih menarik ya, lebih ke scene adegan pengadegannya berarti ya Bun? Iya, maksud aku nggak harus malam juga gitu. Dan kalau malam sayang juga kita syuting eksterior tapi malamnya nggak kelihatan malam. Iya. dan pasti kan kerjanya tuh dibalik kan. Pasti callingannya kan sore terus sampai pagi kan. Pagi udah selesai kayak gitu kan, itu nggak sehat. Maksudnya syutingnya nggak sehat. Dan juga aku kepikirannya sih ya pasti pemainnya juga pasti udah kelihatannya udah yang kuyuh-kuyuh. Iya benar ya, jadi nggak fresh kan. Ya, jadi treatmentnya apa tuh Bun waktu itu? Ya jadi waktu itu ya kita sepakat akhirnya dijadiin scene siang semua akhirnya. Siang semua jadinya akhirnya. Tapi endingnya aja di malam gitu. Yang penting ketegangannya ya, dan gitu story-nya tetap gitu ya, tetap horor. Oke, apa film favorit Mbak Ciska, Bunda Ciska di Indonesia itu atau internasional yang bikin suka sama film itu apa? Apa ya, banyak sih aku banyak suka. Jadi kayak favorit banget misalkan apa gitu yang Bunda, wah ini keren nih, gue pengen nih bikin seperti ini someday gitu. Aku ada belum lama ini sih nonton. Apa ya judulnya, aku lupa. Karena kebanyakan nonton film. Iya, jadi aku sih lebih suka film-film yang memang alurnya nggak biasa dan nggak ketebak juga gitu. Walaupun nanti udah setengah film aku bisa nebak-tebak gitu. Ini kayaknya kesini nih, ini kayaknya nggak benar nih gini. Maksudnya nggak benar pasti ada sesuatu yang disembunyi nih setelah ini nih gitu. Aneh-aneh. Kayak gitu sih, ya jenis film kayak gitu sih rata-rata yang aku suka. Kalau favoritin satu film aja sih nggak ada sih. Banyak ya berarti? Banyak ya suka. Filmnya. Ya kan untuk referensi ya. Kalau terakhir nonton film benar-benar Indonesia yang nggak premier ya, lebih ke beli tiket gitu. Karena memang ini menarik nih kayaknya Indonesia nih Bun. Aku terakhir nonton film sih agak lama juga sih, kayak Kanzab gitu sih. Oh Kanzab, ya. Sama Why Do You Love Me. Berarti romantis ya? Ya, itu kan kayak komedi gitu ya. Romantis. Itu karena aku lihat posternya unik ya. Ini orang-orang disabilitas, mau ngapain sih mereka gitu kan? Itu lucu sih. Itu sih catchy buat aku, akhirnya aku ya nonton itu sih, dan memang lucu ya, iya kan, menghibur. Ya kan, dia belum pernah melakukan making love ya kan, itu lucu sih, lucu. Ya, daripada mungkin kalau misalkan horor kan harus, berarti yang Kanjab nggak sendirian dong pasti. Enggak lah, rame-rame. Karena penakut ya. Selama bergelut di dunia film nih Bun, paling sering produksi sama cast siapa? Sering gitu ketemu sama cast? Sering dulu sih aku sama almarhum Julia Perez. Terus kalau sekarang sih paling cuma 2 film, 3 film bareng gitu selanjutnya. Dulu aku sering sama Maxim Botier, itu ada 3 film. Guntur Trioga sama 3-4 film kayak gitu sih. Guntur sekarang udah nggak pernah ya Bun ya? Iya, dia udah nggak pernah lagi. Dia udah nyaman dengan keluarganya. Family man ya. Udah ini, udah enak banget. Nah dari pengalaman Bunda nih, ada nggak sih bedanya produksi film dulu sama sekarang? Ya kan Bunda udah lama banget kan di dunia perfilman. Kalau dulu zamannya, boleh nggak sih di-spill? Ada skenario? Kayak aku pernah sama Bunda, terus memang aku jadi apa Bun? Terus ya, dialognya apa? Bener-bener nggak ada ya Bun ya? On the spot gitu. Nah, aku masih jadi Astrada itu. Iya, masih jadi Astrada gitu. Itu gimana tuh Bun bedanya? Kalau dulu kan dari bahan bakunya aja udah beda ya. Dulu ya kita syutingnya digital, tapi kan hasil akhir kan seluloid kayak gitu. Dan itu agak-agak ribet sebenarnya seluloid ya kan. Satu film aja kita harus bawa 4 gulungan, 4 roll film itu ya kan. Karena satu roll itu kan durasinya cuma 20 menit. Jadi kalau film kita 100 menit kali berapa? Berarti 5 roll kan gitu bawa ya kan. Dan ya harganya gitu. juga nggak murah. Harganya juga nggak murah. Satu can itu ya seharga 1 kulkas lah gitu kan. Ya kayak gitu kan.
Nah kalau sekarang kan serba digital semua kan, semenjak TCP udah dibuka ya, jadi orang lebih banyak kesempatan buat bikin film karena nggak terlalu mahal juga postnya ya kan. Dan tapi ya sisi buruknya banyak proses-proses yang film saya itu pada tutup ya akhirnya ya kan kayak gitu. Cuman jadi semua orang jadi mudah bikin film. Iya benar. Gitu. Jadi banyak ya Bun ya. Iya. Dan mudah juga jadi director nggak ya? Banyak ya. Director dadakan juga ada sih. Ya ada sih ya. Ya kan? Cuma kan ya kelihatan lah bedanya sama yang memang bener-bener director sama yang director dadakan ya beda. Ya beda banget ya Bun ya. Terus gini ya, menurut Bunda pribadi apa prestasi yang paling dibanggakan di dunia perfilman selama ini? Kalau menurut aku sih ya prestasi terbesar itu ya apresiasi dari penonton sih ya. Jadi ya kalau film kita banyak ditonton orang ya itu apresiasi terbesar sih. Jadi itu sih prestasi terbesar sebenarnya. Karena kita bikin film kan bukan buat diri kita sendiri, ataupun buat orang-orang yang filmmaker yang ngerti film, enggak kan? Tapi kan kita pingin film kita tuh ditonton banyak orang ya kan. Banyak semua orang ngerti film kita kayak gitu sih. Itu sebenarnya itu prestasi sih. Yes. Jadi buat penonton tuh kasihan ya, kita tuh udah bikin film dari pagi ketemu malam, jadi tolong diapresiasi dan tonton film Indonesia. Iya. Apalagi horor. Apa opini Bunda bahwa film bagus belum tentu laku dan film yang laku belum tentu berkualitas? Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya kan banyak Bun sekarang. Ya kan film-film yang kayaknya ini bagus, kenapa penontonnya nggak banyak gitu? Itu kan sebenarnya bagus gak bagus masalah selera sih ya. Yes, betul. Selera ya sebenarnya mungkin karena belum bisa diterima aja sih sebenarnya. Ya banyak faktor lah film kenapa nggak laku. Mungkin karena orang juga nggak tahu kalau film itu bagus. Karena apa? Karena promosinya mungkin ya kan. Dan momen ya Bun. Ya dan momennya juga. Misalnya satu film drama bagus nih, terus tiba-tiba barengan sama film horor gitu, yang memang ditunggu orang. Kan mau nggak mau kan tertinggal lah dia ya kan. Sementara film itu memang drama dan bagus gitu loh. Jadi ya banyak faktor sih sebenarnya gitu. Tayang di saat yang tidak tepat, atau promosinya kurang jalan, ya kayak gitulah. Gimana orang mau tahu kalau mereka nggak pernah dengar soal film itu ya kan. Tapi kalau Bunda sendiri memang dari awal selalu ikut produksinya dari praproduksi sampai benar-benar film itu siap tayang. Oh gitu. Sampai kan, promonya juga berarti? Promosi enggak. Promo biasanya sih udah ada timnya sendiri kan dari PH-nya, biasanya sih PH-nya. Paling kalau misalnya aku dibutuhin misalnya buat interview apa ya pasti mereka kasih tahu ya aku datang gitu aja. Kalau enggak ya pemainnya aja. Iya, pemainnya aja yang suruh promo. Iya, karena kan mereka yang ini menjual ya kan. Kalau boleh dihitung nih Bun, udah berapa film nih udah di directing sama Bunda Ciska? Kayaknya itu udah banyak. 30 sih. 30? Iya. Oh, itu horor semua? Enggak sih, ada campur drama. Cuman ya dramanya bisa paling 6. Lebih ke sisanya horor. Horor. Ya. Horor, bukan spesialis bahasa horor. Oke. Siapa sosok di dunia perfilman Indonesia yang pengen banget Bunda produksi sama beliau gitu? Terus kenapa nggak sampai kesampaian? Ya, apa tuh, produser atau? Maybe produser ya, ataupun PH gitu. Ada nggak? Kalau Indonesia kayaknya udah semua nih Bunda. Enggak. Ada juga mungkin yang ya lucunya ya emang ya kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita kan. Ya, ada juga yang kayak mungkin anti sama aku, ada juga mungkin kayak yang suka kerja sama aku gitu sih ada. Tapi kalau untuk aku kepingin kerja sama PH mana gitu, sebenarnya sih yang mau terima aku aja gitu. Gitu sih. Lebih kayak gitu sih, karena
Enggak, ini sih nggak muluk-muluk ya maksudnya men. Siapa? Kecuali ya, memang kalau udah masuk Hollywood ya beda lah ya kan. Kalau ya Indonesia ya kayak mana aja sih. Yang penting tetap berkarya ya Bunda. Ya, penting tetap jalan. Semangat Bunda, berkarya terus buat film Indonesia. Oke, satu nih, apa cita-cita Bunda di dunia perfilman yang belum terwujud dan kedepannya ada? Oh, udah tadi project baru. Aku pingin bikin film action sih sebenarnya. Tapi Bun, ayo Bun, aku dukung. Sebenarnya aku udah punya satu skrip yang aku simpen gitu. Aku pingin bikin itu sendiri sih sebenarnya bukan buat ini sih bioskop atau apa sih. Aku sebenarnya pengen masukin ke festival gitu, pengen ya sih gitu. Cuman belum ada waktu dan ininya juga gitu loh. Maksudnya timnya juga. Investor maybe. Ya, investor maybe. Nah mungkin ya itulah makanya aku masih simpan gitu. Skripnya sendiri aku nulis sendiri kayak gitu sih. Tapi action. Nggak ada apa namanya? Drama, nggak ada. Drama action sih. Kira hantunya berantem gitu Bun nggak? Pocong versus kuntilanak gitu. Itu udah actionnya. Gimana berantemnya pocong sama kuntilanak Bun? Ya ngerti. Dia nggak bisa gini kalau diam aja gitu kan. Oke Bunda, terima kasih banget sudah datang ke sini dan sudah berbagi cerita dengan kita di Troyes Film Podcast. Dan buat teman-teman semuanya, penonton yang ada di rumah, jangan lupa dukung terus perfilman Indonesia, dan film yang baik adalah film yang bisa memberikan inspirasi dan pastinya bisa menghibur buat penikmat film Indonesia. Jangan lupa dukung terus perfilman Indonesia dan sampai ketemu lagi di Troyes Film Podcast. Terima kasih Bunda. Bunda makasih banget.